Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Fauzi Ahmad Rafiq Abdullah. Saya peserta Latsar Angkatan 4 Kelompok 3. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Anau sebagai guru BK. Terima kasih kepada Widya Suara saya, yakni Ibu Bagas, yang telah memberi kesempatan pada saya untuk mengerjakan dan mempresentasikan tugas terkait mind map konsep agenda 1 sampai agenda 3. Nah, di agenda 1 ini akan saya presentasikan terkait dengan 3 hal, yakni wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama akan saya ulas terlebih dahulu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan yakni definisinya adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Sedangkan bela negara yakni pengertiannya adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yakni adalah implementasi bela negara. Yang pertama, implementasinya adalah jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. 5. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yakni adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer pengertiannya adalah ada dibagi menjadi 3, yakni isu kontemporer dan isu kontemporer. Kemudian teknik analisis isu ya, ada 4 macam, yakni yang pertama isu kritikal yang terdiri dari emergency issues, isu potensial, dan grand issues. Yang kedua teknik tapisan isu yang terdiri dari USG dan AKPL. Yang ketiga yakni teknik analisis isu yang terdiri dari mind mapping dan analisis SWOT. Yang keempat yakni adalah analisis kesenjangan yang merupakan adalah gap analysis. Selanjutnya adalah perubahan lingkungan strategis. 1. Ada global, yang kedua ada individual, yang ketiga ada society, yang keempat ada family, yang kelima ada community, yang keenam ada modal insani, yang ketujuh ada sosial, yang kedelapan ada emosional, yang kesembilan ada intelektual, yang 10 ada etika atau moral, yang ke-11 ada ketabahan, dan yang ke-12 ada kesehatan fisik atau jasmani. Selanjutnya yakni adalah kesiapsiagaan bela negara. Definisinya yakni adalah kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yakni adalah rumusan 5 bela negara yang terdiri dari 5, yakni 1. Rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima yakni punya kemampuan awal bela negara. Selanjutnya yakni adalah kemampuan awal bela negara, terdiri dari 4, yakni yang pertama menjunjung kearifan lokal, yang kedua kesiapsiagaan jasmani, yang ketiga kesiapsiagaan mental, dan yang terakhir yakni adalah memiliki etika atau etiket dan moral. Nah, itu tadi presentasi agenda 1 yang terdiri dari 3, yakni wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan ketiga kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya adalah agenda 2. Nah, oke, kita akan masuk ke agenda 2. Nah, agenda 2 ini adalah tentang core values ASN, yakni adalah nilai-nilai dasar ASN. Akan saya ulas mulai dari awal. Nilai dasar ASN atau core values ASN itu ada 7 macam. Yang pertama yakni adalah berorientasi pelayanan.
Berorientasi pelayanan yakni di mana ASN harus memiliki profesionalitas yang berorientasi pada pelayanan publik, karena pada hakikatnya ASN adalah pelayan masyarakat. Contoh penerapannya adalah yang pertama, mengutamakan pelayanan secara mudah, responsif, dan bersahabat. Yang kedua, menampilkan sikap dan ucapan yang membuat publik merasa nyaman. Nilai dasar ASN yang kedua adalah akuntabel. ASN yang akuntabel adalah ASN yang mampu mempertanggungjawabkan atas kewajiban dan tugas-tugas yang diberikan sebagai pelayan publik. Contoh penerapannya adalah menyelesaikan pembuatan program tahunan dan RPP dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mempertanggungjawabkan atas pemanfaatan terkait hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah kompeten. ASN yang kompeten adalah ASN yang terus mengembangkan kemampuannya agar mampu adaptif terhadap perkembangan zaman dan menghadapi tantangan global. Contoh penerapannya yang pertama, ikuti diklat atau pelatihan guru untuk meningkatkan profesionalitas. Yang kedua, mampu menggunakan berbagai aplikasi media sosial sebagai langkah adaptif menyesuaikan pembelajaran daring. Selanjutnya, nilai yang selanjutnya adalah harmonis. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat individu merasa tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama. Contoh penerapannya adalah tidak membeda-bedakan pelayanan kepada publik berdasarkan suku, ras, dan agama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan pelayanan kepada publik berdasarkan latar belakang keluarga dan kedekatan hubungan. Selanjutnya, nilai dasar ASN yang selanjutnya adalah loyal. Loyal berarti senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Contoh penerapannya adalah aktif mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan mendidik siswa agar tertib mengikuti upacara. Yang kedua, menanamkan semangat bela negara, perilaku bela negara, dan rasa cinta tanah air dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nilai dasar ASN selanjutnya adalah adaptif. Budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Contoh penerapannya adalah mampu menggunakan strategi pembelajaran baru saat kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, mampu menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain untuk menunjang proses pembelajaran daring. Nilai dasar selanjutnya yang terakhir adalah kolaboratif. PNS yang kolaboratif adalah PNS yang mampu bekerja sama dengan lingkungan kerja sehingga dapat terjalin kekompakan untuk meraih tujuan bersama. Contoh penerapannya adalah bekerja sama untuk memimpin dan mendampingi siswa dalam kegiatan persami, adalah perkemahan Sabtu Minggu. Yang kedua, mengikuti pelatihan yang direkomendasikan oleh kepala sekolah atau guru pembina atau pembimbing. Nah, itu tadi presentasi terkait 7 nilai dasar ASN, core values ASN. Selanjutnya ini adalah agenda yang ketiga. Nah, di agenda yang ketiga ini akan saya ulas terkait 2 hal, yakni manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama dulu, manajemen ASN. Manajemen ASN itu artinya adalah tata kelola terkait ASN, aparatur sipil negara, bagaimana pengelolaan terhadap ASN. Dimulai dari yang pertama, yakni pembagian ASN, terdiri dari 2, yakni pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah PPPK, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan interferensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya ini adalah peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Selanjutnya ini adalah hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, hak ASN. ASN mempunyai hak yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Jadi mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini khusus untuk PNS ya. Kalau yang PPPK tidak mendapatkan ini.
Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Selanjutnya adalah kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TNI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Nah, itu tadi terkait manajemen ASN. Selanjutnya yakni adalah Smart ASN. Berbicara mengenai smart itu artinya adalah cerdas. Jadi Smart ASN adalah ASN yang cerdas. ASN yang cerdas itu kriterianya adalah mampu memfungsikan terkait literasi digital, memahami dan memfungsikan literasi digital. Kita ke pertama dulu, literasi digital. Literasi digital yakni literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Selanjutnya yakni adalah kecakapan digital. Kecakapan digital yakni seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yakni adalah kerangka kurikulum literasi digital. Ada 4 hal, yakni 1. Digital skill, yakni adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengoperasikan digital system. Yang kedua, digital culture, yakni adalah bagaimana kita memasukkan poin-poin terkait wawasan kebangsaan dan budaya di dalam pengoperasian digital. Yang ketiga, digital etik, yakni berhubungan dengan etika ketika kita mengoperasikan terkait dengan digital. Yang keempat adalah digital safety, yakni adalah keamanan digital. Bagaimana kita menjaga keamanan kita ketika kita melakukan proses digital. Selanjutnya adalah kompetensi keamanan digital. Ada 3, yakni kognitif, afektif, dan behavioral. Yang pertama, kognitif, yakni merupakan pemahaman konsep proteksi digital. Yang kedua, afektif, yakni kesadaran keamanan digital atau empati terhadap kesadaran digital. Yang ketiga adalah behavioral, yakni adalah langkah praktis perlindungan digital, yakni langkah-langkah terkait perlindungan digital. Nah, itu tadi presentasi terkait agenda 3, yakni manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, itu tadi presentasi mengenai agenda 1 sampai agenda 3. Agenda 1 terkait dengan 3 hal, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga yakni adalah kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan agenda 2 yakni adalah terkait dengan core values ASN, yakni nilai dasar ASN. Dan yang agenda ketiga yakni terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.